Lapor SDM 27, jumlah 27. Lengkap, selanjutnya siap menerima perkuliahan. Terima kasih rekan. Silakan, sebelum mengawali perkuliahan, berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat, Pak. Gerak. Selamat pagi. Baik, pada pertemuan kita yang keempat, ya, untuk mata kuliah sosiologi hukum dan antropologi hukum. Siapa yang tahu apa perbedaan sosiologi hukum dan antropologi hukum? Yang tahu angkat tangan. Ya. Mohon izin, mahasiswa Renaldo izin menjawab. Perbedaan yang mendasar antara sosiologi hukum dan antropologi hukum adalah dari sosiologi itu lebih kepada perspektif sosial, sedangkan antropologi itu lebih ke perspektif budaya. Mohon izin. Mahasiswa Eko izin menjawab. Sosiologi hukum itu terkait dengan mempelajari interaksi hukum dalam masyarakat, sedangkan antropologi hukum itu lebih fokus pada ilmu pengetahuan tentang sosiologi hukum itu sendiri. Baik. Yang ketiga, silakan. Siap. Mohon izin, mahasiswa Fajar izin menjawab. Menurut pendapat kami bahwasanya sosiologi hukum merupakan pembelajaran untuk materi hukum yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, dan untuk antropologi hukum adalah Perbedaan yang mendasar daripada sosiologi hukum dan antropologi hukum ini harus benar-benar bisa dipisahkan supaya ketika nanti di dalam aplikasi keseharian, ya, sebagai seorang sarjana hukum tidak kesulitan membedakan mana yang sosiologi hukum, mana yang antropologi hukum, ya. Jadi untuk kita ketahui secara mendasar, sosiologi hukum itu berasal dari kata sosiologi, ya. Itu adalah ilmu yang kita abaikan dulu hukumnya, ya, kita berbasis kepada sosiologi dulu, ya, sosial, ya, kemudian adalah suatu kondisi atau suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial. Jadi miskomunikasi, ya, itulah asal mulanya sosiologi tadi, ilmu sosiologi tadi, ya, ilmu sosial, ya, karena hak seorang manusia sudah ada sejak dia lahir, ya, ini brainstorming, ya, sehingga lahirlah ilmu di dalam mengatur hak dan kewajiban tadi agar seimbang, ya. Bagaimana ketika dia merasa ya, itu haknya, ya, padahal itu adalah haknya orang lain. Itu ternyata bukan hanya merasa, tapi adalah hak orang lain atau kelompok lain. Ilmu sosiologi, ya. Kemudian untuk antropologi hukum, ya, kita tadi sama dengan sosiologi hukum, kita inikan dulu hukumnya. Kalau tubuh berarti itu biologi. Ya, biologi hukum. Ya. Jadi antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang budaya. Budaya itu sama, intinya adalah terjadinya perubahan budaya, ya. Ketika seseorang, ya, merasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, dia akan melakukan survival, ya. Kalau nggak seperti sekarang, ya, survival pada zaman dulu, ya, dia akan melakukan suatu survive terhadap hidupnya, ya. Misalkan ada sebuah pohon, kita yang sederhana aja nih, ada sebuah pohon, di situ ada buahnya, maka dia akan mengambil buah itu untuk hidup, ya kan? Kemudian jumlah bertambah banyak, tidak cukup hanya dengan satu pohon, sehingga dia survive lagi
kelompok tersebut karena orangnya sudah banyak, maka dia akan membentuk kelompok. Kelompok itu akhirnya memenuhi kehidupannya dengan menanam pohon-pohon lain. Karena kalau tidak ada tindakan seperti itu, akhirnya terjadi perubahan daripada kebutuhan tadi, kemudian nanti berkembang ada mencetak sawah, ya, kemudian nanti ada beternak, ya, kemudian peralatan juga begitu. Peralatan juga begitu, ada perubahan peralatan tentunya kan. Nah, perubahan-perubahan itu dinamakan antropologi, ya. Perubahan budaya itu dinamakan antropologi. Nah, yang mendasar adalah ketika budaya itu tidak diatur, maka akan terjadi, ya, kalau kita ambil contoh Indonesia yang paling konkret itu antropologi hukumnya. Sebagai contoh, ketika budaya di daerah, misalkan di daerah Aceh, ya, yang dominan dengan Islaman, ya, ya kan? Nah, ketika ada yang beragama lain hidup di Aceh, apakah bisa orang tersebut dipaksa untuk mengikuti budaya Aceh yang terkait agamanya, ya, gitu? Kira-kira gimana? Tidak bisa. Ya, tapi budaya. Nah, itu nilai kebudayaan itu yang harus dihormati oleh orang lain atau kelompok lain, ya. Apalagi kita ambil contoh minuman keras Papua, saya tadi ya. Tadi kan dia minuman alkohol untuk menghormati adat sana, ya. Nah, bagaimana perlakuan hukumnya, gitu, ya kan? Nah, makanya muncullah antropologi hukum yang mengatur itu, yang mengatur budaya, supaya budaya tersebut berjalan secara seimbang. Ya, kalau sosiologi hukum, ya, tidak ada terkait dengan budaya, ya, dia interaksi aja orang-orang. Bagaimana tata cara laki-laki dan perempuan, ya, bagaimana tata cara bapak dan anak, ya, atau tetangga, ya, itu lebih lebih suatu ilmu yang lebih simpel, ya, dibanding budaya. Budaya itu lebih luas, ya. Nah, kira-kira dasarnya di situ. Oke? Jadi seorang hakim, nanti yang bercita-cita jadi hakim, ini harus matang dia. Harus matang. Kenapa? Di situ ada putusan hakim. Putusan hakim itu diambil dari fakta-fakta persidangan, kan? Dari fakta persidangan muncullah keyakinan hakim. Ya, hakim nggak boleh hanya baca pasal, nggak boleh membaca pasal. Pasalnya seperti ini. Pasal itu kan hanya 2-3 kalimat yang sederhana. Tapi memaknainya kan harus dalam. Ya. Sarjana hukum itu adalah sarjana yang memahami ilmu hukum, bukan sarjana yang menghafal pasal. Bisa bedakan, ya? Ya, makanya ini seorang hakim harus mendalam dia. Kemudian dalam menyusun skripsi juga begitu, ya. Selain nanti kalau skripsi itu kan dia pasal dengan pasal, ya, atau putusan-putusan yang dikaji, kan, ya. Nah, di dalam kita membuat argumentasi itu ada teori yang digunakan untuk mematahkan putusan yang kita anggap mau sedang diteliti, ya. Ada teori di situ. Ada teori. Menurut teori ini, putusan tersebut tidak benar. Menurut teori, pasal tersebut, pasal pada undang-undang ini tidak benar. Ya, teori itu dari mana? Teori itu kan dari kesimpulan yang diambil oleh para tokoh-tokoh dulu tuh. Nah, jadi sepertinya pelajaran yang sederhana, tetapi ini
sangat vital ini kalau untuk orang hukum. Siap, gerak. Menerima perkuliahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Istirahat, Pak. Gerak.